Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya menjadi ASN muda yang tak hanya berdedikasi, tapi juga mendunia? Di antaranya dari Kamboja, Vietnam, Thailand, Laos, Malaysia, Indonesia, lalu ada Timor Leste, dan dari Asia Pasifik itu ada Tonga. Di episode kali ini, kita ngobrol bareng Rudianto Cahyadi Wijaya, ASN Set Badiklat Kemhan yang sukses menorehkan prestasi luar biasa. Mungkin salah satu faktor yang bisa menjadikan saya Duta Korpri kala itu adalah prestasi saya di DB itu. Dari juara Latsar CPNS, juara Diklat Instruktur Bahasa Inggris, hingga lulus program internasional MELTS di Australia. Halo Sobat Badiklat, kembali lagi dengan podcast Badiklat Kemhan bersama saya Gerhard Simanjuntak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang tidak kalah penting, tidak kalah menarik daripada episode-episode sebelumnya, yaitu tentang ASN yang harus terus mengembangkan kompetensinya untuk mewujudkan Smart ASN, di mana ASN dituntut harus memiliki integritas, berwawasan global, jiwa nasionalisme, dan juga koneksi yang baik. Untuk membahas lebih dalam topik tersebut, telah hadir bersama saya, senior saya dan juga rekan kerja saya di Badiklat, Bang Rudianto Cahyadi Wijaya. Halo Bang. Halo Ral. Apa kabarnya nih Bang? Baik. Baik Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Jadi Bang Rudi ini merupakan ASN Badiklat Kemhan, masuknya di tahun berapa Bang? 2021. Masuknya 2021. Oke. Nah, berarti udah 5 tahun ya 5 Bang tahun. ya? 5 tahun di Badiklat Kemhan. Kita punya info nih Bang. Dengar-dengar Abang ini salah satu ASN yang bisa dibilang sebagai penyemangat lah buat rekan-rekan yang lain, karena Alhamdulillah. beberapa prestasi dan juga beberapa predikat lah yang Abang sandang ya. Seperti baru-baru ini baru pulang dari Australia, betul Bang ya? Iya, betul. Dan juga Duta Korpri Kementerian Pertahanan tahun 2024. 2024. Oke Bang, boleh gak Bang diceritakan sedikit tentang ngapain sih Bang ke Australia dan kenapa bisa terpilih untuk berangkat ke Australia? Oh iya, di Australia melakukan kegiatan pendidikan namanya MELT, Methodology of English Language Teaching, selama 3 bulan. Jadi MELT adalah kursus yang diselenggarakan oleh Australian Defence Force. Dalam hal ini ada sub organisasinya yaitu Defence International Training Center atau DITC, yang diselenggarakan dan dihadiri oleh beberapa negara dari ASEAN dan juga ada Asia Pasifik. Di antaranya dari Kamboja, Vietnam, Thailand, Laos, Malaysia, Indonesia, lalu ada Timor Leste, dan dari Asia Pasifik itu ada Tonga. Di sana, para siswa itu diberikan pengajaran mengenai bagaimana cara mengajar dan menyampaikan informasi mengenai bahasa Inggris yang baik dan benar kepada para calon-calon siswanya nanti. Kala itu, siswanya disimulasikan pada level beginner sampai pre-intermediate. Diselenggarakannya pun di military base, Air Force, atau kalau di sini seperti Halim ya mungkin, seperti Halim Perdana Kusuma, pangkalan udaranya, angkatan udaranya Australia. Namun kursus tersebut tidak hanya diikuti oleh tentara saja. Jadi civilian, dalam hal ini public servant, PNS, itu bisa mengikuti kursus ini juga. Sehingga kursus ini sangat terbuka bagi para ASN-ASN Kementerian Pertahanan, juga mungkin beberapa ASN-ASN dari angkatan bisa mengikuti kursus ini. Dan kenapa bisa terpilih? Sebetulnya memang dapat rekomendasi dari Kapus Diklat Bahasa. Sebelumnya ada Diklat, sebelum MELT ada Diklat di Pusat Diklat Bahasa. Kebetulan berprestasi di Diklat tersebut, akhirnya dapat direkomendasikan untuk berangkat ke Australia. Oke, berarti ke Australia untuk belajar. Betul. Metodologi mengajar bahasa Inggris ya Bang? Metodologi mengajar bahasa Inggris. Dan berhasil ke sana karena juga juara 1 Bang ya? Iya, betul. Juara 1 DB, rekomendasi ke Australia. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke Duta Korpri Kemhan tahun 2024 nih Bang. Bagaimana tuh Bang, kok bisa terpilih dari sekian banyaknya ASN di Kementerian Pertahanan bisa menjadi Duta Korpri Kemhan tahun 2024? Oh iya. Alhamdulillah ya, itu menjadi suatu kehormatan bagi saya untuk dapat menjadi Duta Korpri Kementerian Pertahanan tahun 2024. Dan memang proses penyaringannya itu hak prerogatif panitia Dewan Korpri. Namun yang saya ketahui memang mungkin salah satu faktor yang bisa menjadikan saya Duta Korpri kala itu adalah prestasi saya di DB itu, yang peringkat 1.
Lalu mungkin ada beberapa prestasi lainnya dan beberapa aspek keahlian lainnya. Sehingga itu menjadi pertimbangan Dewan Korpri untuk menentukan siapa yang jadi Duta Korpri. Seperti itu. Nah, luar biasa, berarti memang Bang Rudi terus berkembang, terus belajar ya, sehingga Alhamdulillah. memang apa yang didapat memang merupakan hasil kerja keras Bang ya? Tentu kerja keras dan doa juga bantuan dari semua pihak, Oke. tidak saya sendiri. Nah, kan Bang Rudi nih sama kayak saya nih, sumbernya dari D3 STAN ya Bang ya, PKN D3 STAN ya. Sekarang udah lanjut gak Bang studinya Bang? Sudah lanjut. Oh, udah lanjut S1. Baru selesai Bang? Baru selesai. Dan juga kan MELTS-nya juga baru selesai juga ya Bang ya? Iya, betul. Baru beberapa bulan yang lalu. Betul. Berarti selama MELTS itu Abang juga sambil kuliah? Oh iya, sambil mengenyam pendidikan. Oh. Strata 1. Oke. Berarti gimana tuh Bang? Ada kiat-kiat gak buat kita, apalagi sebagai anak muda ya, ASN, gimana tuh kita bisa menyeimbangkan waktu antara pekerjaan, pengembangan kompetensi, dan juga pendidikan di luar dari kantor gitu. Yang jelas tanggung jawab kita sebagai ASN adalah melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan. Sehingga memang tugas-tugas tersebut harus dilakukan dan memang harus dipenuhi secara bertanggung jawab. Lantas kalau nanti ada kebutuhan lainnya seperti pendidikan, itu mengikuti. Biasanya pimpinan tentu akan memberikan dan selalu memberikan kesempatan untuk pegawainya untuk mengembangkan kompetensi. Di waktu-waktu itulah kita bisa menyelingkan waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti pendidikan itu untuk diri sendiri. Karena selama di Australia itu Abang nggak cuma belajar untuk MELTS itu ya Bang ya, tapi sambil skripsi, sambil juga mengerjakan tugas kantor tetap ya Bang? Iya, betul. Oke, berarti memang nggak ada alasan lah buat kita untuk tidak mengembangkan kompetensi kita sebagai ASN, mau itu tuntutan pekerjaan, ya, mau itu urusan pendidikan kita di luar untuk peningkatan karir, memang kita harus bisa membagi porsinya lah Bang. Membagi porsi ya. Ada pesan-pesan nggak Bang buat teman-teman yang di rumah, Sobat Badiklat semua, untuk kita itu semakin semangat, untuk kita semakin berkembang lah sebagai ASN muda lah Bang. Oh iya, pesan dan nasihat mungkin ya untuk diri saya sendiri juga adalah selalu menyiapkan diri, selalu mengasah diri, selalu memperkaya diri dengan ilmu-ilmu yang baru, sehingga nanti ketika kesempatan untuk kita bisa mengaplikasikan ilmu tersebut datang, kita sudah siap. Sehingga jangan menunggu ada suatu tantangan baru kita belajar, melainkan kita terus senantiasa belajar kendati ada atau tidak tantangan, sehingga ketika tantangan tersebut datang dan hadir, kita sudah siap. Oke, berarti memang keberuntungan itu datang kepada orang yang tepat ya Betul. Bang ya? Keberuntungan datang pada orang yang siap. Wah, luar biasa Bang ya. Jadi kita Sobat Badiklat jadi banyak tahu nih gimana Bang Rudi terus mengembangkan kompetensinya di tengah tuntutan pekerjaan, di tengah tuntutan peningkatan karir dengan pendidikan ya Bang ya, melalui kuliah seperti yang Abang jelaskan tadi. Semoga apa yang Bang Rudi bisa berikan kepada saya dan juga semua Sobat Badiklat dimanapun berada menjadi pemacu semangat bagi kami untuk setidaknya mengikuti jejak Bang Rudi lah, kalau bisa melampaui Bang Rudi ya. Senang bisa berbagi. Ya, terima kasih. Demikian teman-teman Sobat Badiklat. Jangan lupa untuk ikuti terus video kita dan sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Bela Negara.